Tuhan Yesus berkata, setelah Roh Kudus datang, Dia akan membuat kita mengerti segala sesuatu. Setiap kali Bapa ingin kita mengerti sesuatu, Roh Kudus membuat kita benar-benar tahu. Mari kita baca kesaksian Yohanes pasal 16. Katanya Roh Kudus akan mengungkapkan siapa yang berdosa, siapa yang adil. Mari kita baca sedikit. Ketika Dia datang, itulah Roh Kudus. Dia datang kemana? Ketika Roh Kudus datang ke dalam hati kita, Roh Kudus akan mengungkapkan kepada kita siapa yang berdosa, siapa yang benar, siapa yang dihakimi. Roh Kudus membuat kita mengerti. Ini berdosa, ini benar, orang ini akan dihakimi. Semua jelas. Pertama, Roh Kudus mengungkapkan siapa yang berdosa, karena mereka tidak percaya padaku. Apakah Roh Kudus mengungkapkan bahwa semua yang tidak percaya berdosa? Yang tidak mau mengikuti saudara Heber. Mungkin mereka berdosa. Lalu, Roh Kudus akan membimbing kalian, kemudian mengungkapkan siapa yang benar. Karena aku pergi kepada Bapa, kalian tidak akan melihat aku lagi. Apakah Roh Kudus mengungkapkan bahwa Yesus itu benar? Kita semua mengasihi Tuhan. Dan kita tahu Roh Kudus ada di dalam kita. Kita mengerti, Yesus adalah Tuhan. Apa yang Dia lakukan adalah benar. Karena Tuhan Yesus, kita mendapatkan pengampunan paling besar. Dia benar. Dia tidak membiarkan kita mati. Sebaliknya, karena Dia kita mendapat hidup kekal. Dia benar. Jadi Roh Kudus membuat kita tahu Yesus itu benar. Dan Roh Kudus juga mengungkapkan siapa yang dihakimi. Roh Kudus membuat kita tahu bahwa Raja Dunia, Setan, dan Iblis dihakimi. Sibur saudara mendapat kesaksian yang indah 2 hari lalu. Itu Roh Kudus yang memberitahu Sibur, bukan? Benar. Seperti Tuhan Kristus berkata, Roh Kudus mengungkapkan siapa yang berdosa, siapa yang benar dan siapa yang dihakimi. 2 hari lalu, seorang saudari kita bernama Liu Yingfang. Sekarang saudari itu berganti nama menjadi Gan Ling. Dia rajin memberitakan Injil. Kemudian dia mengenal seorang muda secara online. Mungkin sekitar umur 18 tahun. Kemudian, dia merasa pemuda itu pengikut Tuhan. Karena pemuda itu, tahun ini ia menjadi Kristen. Melihat teman-temannya di media sosial cukup baik. Dia pengikut Tuhan. Kemudian, saudari Liu Yingfang dengan gembira meneruskan ke Sibur. Untuk bertanya kepada Sibur, kata kepada Sibur, Sibur, pemuda ini, mungkin dia akan berjalan bersama kita. Kamu tambahkan dia di WeChat. Biar dia juga ikut mendengarkan di sini. Saat Sibur hendak menambahkan. Saat akan menambahkan. Sibur tahu orang ini pasti musuhnya. Karena namanya adalah Joseph Ai Zongguo. Joseph adalah Joseph dari kitab Kejadian. Joseph Ai Zongguo. Dia memiliki kewarganegaraan. Ketika Sibur melihat teman di media sosial, dia tahu pasti orang ini tidak percaya. Dia melawan. Tapi, mungkin dia akan bertobat. Sibur berpikir demikian. Lalu menambahkan dia di WeChat. Setengah jam kemudian, dia mengirimkan pesan suara menghina Sibur. Menyebut Sibur setan. Roh jahat merasukimu. Menghinanya sebagai kapten dari sekte sesat. Segera bertobat. Segera bertobat. Lalu juga terpancar sambungan suara. Saat itu Sibo ponselnya sedang dalam mode senyap. Kemudian mendengarkan rekaman yang dikirimnya. Benar-benar memarahi Sibo. Lalu kenapa Roh Kudus memberitahu Sibo lebih awal bahwa orang ini akan menjadi musuhnya? Itu diwahyukan oleh Roh Kudus. Sibo sendiri tidak memiliki kebijaksanaan ini. Pemahaman dari Bapa membuat orang menyadari orang ini bersalah. Orang ini benar, orang ini akan dihadapkan pada penghakiman. Bisakah Roh Kudus mengetahui segalanya? Roh Kudus adalah Roh Tuhan. Bisakah Roh Tuhan mengetahui isi pikiran manusia? Roh Tuhan dapat menembus hati manusia. Mengetahui orang ini benar. Mengetahui orang ini berdosa. Karena Roh Kudus untuk roh kita. Kita, semua anak adalah orang yang lahir dari Roh Kudus. Kemudian pada waktu yang tepat, kita akan mengetahui orang ini layak. Orang itu tidak layak. Bapa akan membuat kita mengerti. Makanya dikatakan apa yang kalian ikat di bumi juga terikat di sorga. Apa yang kalian lepaskan di bumi juga terlepas di sorga. Karena melepaskan atau mengikat. Semua itu roh kita. Roh Kudus telah menjadi roh kita. Jadi apa yang kita lakukan adalah kehendak Roh Kudus. Semoga kemuliaan bagi Bapa di surga dan Tuhan. Semua yang di dalam Tuhan. Bukan lagi orang bumi. Tapi orang sorga dapat menembus keadaan roh manusia. Beri kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan. Amin.